Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Anak Agung Gede Sakti Padmeyoga dengan NPM 2207111684. Halo semuanya, nama saya Ewardi dengan NPM 2207111676. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richardus Suryarjo, NPM 2207111669. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai pengembangan tempat wisata, yaitu Wisata Bumiwangi Karangwetan. Wisata Bumiwangi Karangwetan merupakan wisata outdoor yang umumnya digunakan untuk berekreasi para pengunjungnya. Wisata ini terletak di Jalan Perumahan RT 06 Karangwetan, Tegal Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fungsi awal pembangunan. Dulunya area ini adalah lahan tidur milik desa yang kerap dijadikan lokasi memancing, menggembala hewan ternak, ataupun akses warga untuk menyeberang menuju ke wilayah RT lain yang lokasinya terpisah oleh aliran Sungai Opak melalui jembatan gantung yang berada di tempat ini. Namun, semenjak kejadian banjir besar beberapa waktu lalu yang melanda Yogyakarta, tak ayal jembatan gantung yang menjadi akses penghubung warga ini pun akhirnya putus diterjang oleh derasnya luapan air Sungai Opak kala itu. Namun dengan semangat warga sekitar, mereka mulai kembali membangun dan menata area ini kembali sejak sekitar bulan Oktober tahun 2019. Bahkan kali ini mereka memiliki konsep untuk mengembangkan area tersebut menjadi sebuah tempat wisata. Foto-foto tersebut menjadi bukti yang menunjukkan bahwa kondisi objek saat ini kurang tertata kebersihannya, kurangnya infrastruktur, dan daya tarik objek yang kurang ditonjolkan. Nah, apabila ditunjukkan pada denah, kondisi objek wisata saat ini dapat digambarkan sebagai berikut. Masalah yang dihadapi, sebab, dan akibatnya. Yang pertama ada pemasaran. Sebab, efek pandemi dan kurangnya informasi mengenai tempat tersebut. Akibatnya, roda ekonomi masyarakat sekitar tidak berjalan karena tidak adanya proses jual beli pada lokasi wisata tersebut. Kemudian ada infrastruktur yang kurang. Penyebabnya kurangnya pengelolaan dari masyarakat setempat yang mengakibatkan daya tarik pengunjung menjadi kurang. Kemudian ada kebersihan dan kerapian. Sebabnya kurang maksimalnya perangkat kebersihan yang ada serta belum adanya petugas kebersihan yang mengakibatkan lingkungan terlihat kurang bersih dan kumuh. Kemudian ada kurangnya daya tarik. Penyebabnya belum ada daya tarik utama dari objek wisata tersebut. Kemudian akibatnya menjadi sepi pengunjung. Potensi yang masih bisa dikembangkan. Yang pertama ada infrastruktur dapat dimaksimalkan, kemudian pemasaran dapat digencarkan lebih lagi kepada masyarakat, kemudian ada kebersihan serta kerapian yang dapat ditingkatkan. Yang terakhir ada menambah daya tarik masyarakat dengan mengolah lahan yang tersedia. Selanjutnya ada target yang ingin dicapai yang mencakup 4 aspek. Yang pertama ada aspek ekonomi dengan memperbanyak wisatawan yang datang sehingga bisa memberi keuntungan pada food court, penyewaan glamping dan camping, serta penyewaan bebek yang tentunya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Kemudian ada aspek lingkungan dengan memperindah suasana tempat wisata tersebut tanpa menghilangkan sifat aslinya dan juga meningkatkan kebersihan lingkungan. Kemudian ada aspek sosial yaitu mempererat hubungan antara wisatawan dengan penduduk lokal. Yang terakhir ada aspek keamanan yaitu meminimalisir terjadinya kecelakaan pada tempat wisata tersebut dengan perbaikan-perbaikan pada infrastruktur yang usang. Untuk mencapai target tersebut, kami menyusun rencana pengembangan yang semula denah terlihat seperti ini akan menjadi seperti ini. Pengembangan yang pertama di tempat wisata ini yaitu mengenai biaya masuk. Untuk biaya masuk di tempat wisata ini dipatok harga sebesar 15.000. Kemudian ada penyewaan bebek 20.000 per 15 menit, glamping 250.000 per malam, dan penyewaan tenda beserta alat kemah berkisar antara 25 hingga 150.000. Seluruh pembayaran tersebut akan dilakukan menggunakan payment card yang akan dijelaskan lebih lanjut. Payment card yang dimaksud didapatkan dari payment card mesin yang terletak di masing-masing pintu masuk tempat wisata.
Payment card tersebut berfungsi untuk melakukan seluruh pembayaran di lokasi wisata. Cara penggunaannya ada dua. Yang pertama, pengunjung dapat memesan beberapa fasilitas yang disediakan di tempat wisata ini pada website yang telah disediakan. Kemudian data pemesanan tersebut akan disimpan dalam bentuk QR code. Ketika tiba di tempat wisata, pengunjung yang telah memesan kemudian mengarahkan HP yang telah berisi QR code tersebut kepada mesin payment card yang telah disediakan, dan mesin akan memproses dan mengeluarkan payment card sesuai dengan pesanan pengunjung. Contoh penggunaannya, misal pengunjung memesan penyewaan bebek 15 menit dan glamping 1 malam. Ketika tiba dan sudah mengambil payment card, pengunjung hanya perlu melakukan tap in pada bebek untuk mengakses bebek yang telah disewa tersebut, begitu pula pada penyewaan lainnya. Kemudian, cara penggunaan yang kedua, apabila pengunjung tidak memesan pada website dan hanya membawa uang cash, pada mesin ini kami juga menyediakan sistem top up dengan memasukkan uang cash yang Anda miliki. Kemudian mesin akan mengeluarkan kartu yang berisi saldo sesuai dengan jumlah uang yang Anda masukkan. Begitu pula jika Anda kehabisan saldo, mesin-mesin ini akan tersedia di beberapa titik untuk memudahkan Anda untuk top up saldo, sehingga Anda dapat berbelanja dengan sistem cashless baik pada food court maupun pada penyewaan-penyewaan yang tersedia. Selanjutnya yaitu membawa fasilitas pintu tap in tap out di tempat sebelum masuk jembatan. Pengunjung akan menggunakan chip yang telah dibeli dan mendekatkan chip ke tempat tapping untuk bisa masuk atau keluar dari tempat wisata. Selanjutnya kami ingin menambahkan lampu-lampu hiasan pada jembatan agar pengunjung bisa melihat dengan jelas pada malam hari dan menambah daya tarik kepada jembatan. Jembatan akan berbentuk seperti ini. Lampu-lampu hiasan tersebut akan dibuat hidup otomatis pada jam 6 sore dan mati otomatis pada jam 11 malam, supaya tidak mengganggu hewan-hewan yang ingin tidur di habitat tersebut. Selanjutnya kami ingin merenovasikan pendopo dan musola yang telah ada menjadi yang lebih baru, karena yang lama telah rusak dan tidak nyaman jika digunakan. Dan selanjutnya ada gedung penyewaan. Gedung tersebut menyimpan barang-barang seperti tenda, tempat giring atau tempat bakar, dan lain-lainnya. Dan ada tempat petugas. Petugas berfungsi untuk memproses peminjaman barang-barang di gedung oleh pengunjung. Jadi, sebelum bisa mengambil barang-barang yang ada di dalam, pengunjung akan men-scan dan bayar pada tempat scan. Setelah scan, petugas akan membantu ambilkan barang-barang yang ingin dipinjam. Selanjutnya kami akan merenovasi dan menambah berbagai fasilitas taman bermain yang baru seperti gambar ini, karena yang lama sudah rusak dan tidak dibersihkan. Selanjutnya kami menambahkan fasilitas bermain di atas sungai seperti kapal bebek. Kapal bebek tersebut akan tersedia yang otomatis dan yang manual. Jika pengunjung ingin bermain kapal bebek tersebut, pengunjung diminta untuk men-scankan menggunakan chipnya agar bisa bermain kapal bebek tersebut. Oke, jadi selanjutnya pada tempat berair ini kami akan membuat air mancur menari yang bisa menambah daya tarik seperti gambar tersebut. Selanjutnya kami akan menambahkan lampu-lampu angkringan di atas jalan dan di jembatan agar malam hari pengunjung bisa melihat seperti gambar tersebut. Nah, selanjutnya ada glamping dan camping. Pengunjung bisa menyewa tempat camping maupun glamping menggunakan chip masing-masing yang sudah diisi saldo. Pengunjung hanya tinggal tap ke mesin khusus penyewaan tenda yang tersedia lalu memilih tenda mana yang masih kosong. Kemudian pengunjung bisa booking dan mengatur jadwal peminjaman dan mendapatkan kunci untuk mengakses glamping atau mendapatkan tenda yang akan diambilkan oleh petugas dari gudang. Sepanjang sungai sebelah barat terdapat deretan food court. Bangunan food court kami mengusung tema modern minimalis yang enak dan nyaman digunakan pengguna untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Food court kami menyediakan aneka traditional food hingga modern food serta beraneka macam minuman.
Pengunjung bebas memilih ingin membeli apa saja dengan cara membayar menggunakan chip yang dimiliki di kasir masing-masing outlet. Berikut gambaran dari food court kami. Kami juga menyediakan payungan dan tempat duduk yang nyaman serta menarik bagi pengunjung yang ingin duduk bersantai menikmati hidangan mereka sambil menikmati pemandangan. Posisi payungan tersebut berada di depan food court serta di pinggiran sungai yang dihiasi dengan lampu malam yang indah sehingga menambah kesan estetik. Tampilan payungan kami akan memiliki gambar seperti ini. Di pinggiran sungai juga kami tambahkan foto booth yang memiliki view jembatan dan sungai yang akan terlihat cantik di malam hari. Pengunjung bisa bebas bersuap foto di tempat tersebut dan foto booth kami memiliki desain sebagai berikut ini. Di sepanjang jalan Desa Wisata Bumi-Wangi, Karangwetan akan dihiasi dengan gemerlap lampu seperti pada gambar berikut. Serta kami akan buat taman lampu di sepanjang pinggir jalan seperti gambar berikut. Untuk bunga yang kami pilih adalah bunga Rollia mexicana, Red Lily, dan Aestromania atau Peruvian Lily. Lampu-lampu dan taman bunga tersebut bertujuan untuk menerangi jalan sehingga pengunjung dapat melihat dengan jelas jalan yang ada di desa wisata kami serta menambahkan nilai estetik desa wisata kami. Untuk menyediakan lahan parkir bagi pengunjung yang datang ke tempat wisata kami menyediakan tempat parkir yang berada di sebelah utara dan selatan tempat wisata kami. Kami menyediakan tempat parkir yang proper serta kami memberikan kanopi di tempat parkir agar kendaraan pengunjung tetap teduh di siang hari maupun saat ada hujan. Di atas kanopi tempat parkiran kami terdapat panel surya untuk memberikan pasokan listrik di desa wisata Bumi-Wangi Karangwetan. Untuk sumber listrik yang lain, kami juga membangun PLTA di sungai tersebut. Diharapkan dengan bantuan pasokan listrik tersebut, desa wisata Bumi-Wangi Karangwetan tidak perlu membayar listrik yang terlalu mahal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di lain kesempatan.